Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke, kita akan membahas seputar himpunan klasik dan himpunan fasi, tentang apa itu fasi dan bedanya dengan yang lainnya sudah dibahas di grup di video ya, di video sebelumnya. Kita akan membahas di video ini seputar himpunan klasik dan himpunan fasi. Apa sih bedanya? Saya yakin teman-teman sudah pernah tahu tentang himpunan klasik ya, himpunan klasik yang biasanya itu diajarkan di level SD atau SMP ya, SD SMP. Saya yakin teman sudah dapat. Cuman di sini kita akan mengulangnya lagi dan secara cepat ya, karena teman saya yakin teman sudah pada tahu. Nanti terus kita akan membandingkan dengan ya himpunan fasi. Oke, sebelumnya himpunan klasik itu apa sih? Himpunan klasik adalah kumpulan dari beberapa objek. Jadi himpunan klasik itu adalah kumpulan dari beberapa objek. Contohnya kita punya himpunan namanya, sebut saja alat tulis ya. Ini kurung kurawal ya. Bikin kurung kurawal nggak bisa rapi. Nah, bisa. Dia isinya apa saja? Misalkan kita bisa tulis pena, apalagi pensil, apalagi penghapus masuk alat tulis tidak? Penghapus alat tulis atau tidak? Penghapus tuh alat hapus harusnya, bukan alat tulis. Kami tidak menulis, tapi untuk menghapus. Kemudian untuk mendukung, untuk menulis. Tidak penting, kita nggak usah bahas itu. Terus apa lagi? Penggaris dan lain-lain ya. Misalkan kita bikin himpunan sini dulu. Nah, bisa diperhatikan bahwa himpunan itu ditandai dengan atau dibatasi atau dikelompokkan dengan sebuah kurung kurawal. Oke, himpunan klasik secara bahasa Inggris itu punya bahasa lain. Himpunan klasik ini kalau di bahasa Inggrisnya kan apa sih? Classical set ya. Classical set itu juga suka disebut sebagai Cripps set. Dan sekedar informasi, Cripps itu kalau kita artikan bahasa Indonesia artinya garing. Itu juga. Kita nggak akan membahas itu. Saya hanya memberitahu bahwa himpunan klasik itu bahasa Inggrisnya adalah classical set dan disebut juga sebagai Cripps set. Oke, sekarang kita akan membahas bagian baik atau hal-hal yang berhubungan dengan himpunan klasik. Yang pertama otomatis adalah himpunan semesta. Semesta itu apa? Semesta itu adalah ya semua yang kita set sebagai himpunan semesta. Jadi dia dan semesta ini nanti akan mempunyai beberapa himpunan-himpunan di dalamnya yang bisa beririsan, bisa tidak beririsan juga, bisa sebagai subset dan seterusnya. Oke. Ini bahasa Inggrisnya Universe of Discourse. Oke, terus kemudian kita akan membahas properti-propertinya lagi. Itu yang kedua adalah keanggotaan dari elemen.
keanggotaan dari elemen-elemen, keanggotaan dari elemen-elemen. Terus ada lagi nama yang kita sebut sebagai kardinalitas. Kardinalitas apa sih? Nanti kita bahas. Kardinalitas himpunan. Apa sih itu? Oke, kardinalitas himpunan tuh seperti ini. Misalkan ya, ini saya akan membahas sampai nomor 2 tadi sekalian. Suatu himpunan A punya anggota 1, 2, 3. Oke. Ini 1, 2, 3 adalah anggota elemen-elemen atau member dari atau anggota dari himpunan A. Kardinalitasnya adalah 3. Jadi simpulannya apa? Kardinalitas itu adalah jumlah anggota. Biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Ada juga yang nulis seperti ini. Ada juga nulisnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Terus himpunan yang memiliki keluarga. Maksudnya apa itu? Jadi ada himpunan, di dalamnya itu ada himpunan-himpunan kecil-kecil lagi, yang masing-masing himpunan kecil-kecil itu punya apa istilahnya? Punya anggota atau punya member. Jadi kita tahu sebagai himpunan keluarga. Di contohnya misalkan tadi A itu ternyata selain 1, 2, 3 dia punya anak-anak lain. Kita misalkan ini kita isi, misalkan dia ada 1, 2, 3, ternyata dia punya lagi ada 5, 7, 8, ada apa lagi misalkan 9, 13, 12 misalkan ya. Ini kebetulan jumlah kardinalitasnya sama masing-masing dari anaknya himpunan ini sama, tapi ya itu tidak wajib. Ini hanya saya menunjukkan bahwa himpunan dengan yang berupa keluarga, jadi dia punya anak-anak. Sehingga kalau digambarkan, kalau kita gambarkan di sebuah lingkaran gitu ya, ini ada lingkaran kecil 1, 2, nilainya isinya 1, 2, 3. Lingkaran kecil 5,78. Ada lagi lingkaran kecil. Ini kok keluar dari sini? 9, 13, 12. Oke. Jadi ini adalah keluarga dari set-set yang berbeda. Ya, atau set himpunan yang berbeda. Terus selanjutnya yang kelima, ada propertinya adalah himpunan kosong. Dilambangkan sebagai, misalkan A adalah himpunan kosong, maka A sama dengan ya kurung terawang, nggak ada isinya. Bahasa Inggrisnya adalah null set. Atau ada juga yang bilang empty set, karena kan kosong ya, kosong itu adalah empty set. Null di sini artinya kosong ya, bukan nol, bukan, itu zero. Null ini adalah kosong. Terus singleton, himpunan singleton atau himpunan tunggal. Singleton itu dimana himpunan yang kardinalitasnya cuman 1. Ini kok nggak bisa ya? Himpunan yang kardinalitasnya cuma 1. Maksudnya 1 gimana? Ya contohnya gini, A sama dengan 3. Nah, ini singleton. Isinya cuma ada 1 elemen, cuma 1, tidak ada lebih dari 1 elemen. Oke, terus yang selanjutnya adalah subset. Subset ini adalah apa ya? Himpunan dalam suatu himpunan besar. Jadi misalkan kita tulis A adalah subset dari E,
maka E itu yang lebih besar. Oke, jadi misalkan ini saya buat seperti ini. Ini adalah yang E, maka ini adalah yang A. Oke, teman-teman ngerti ya? Terus subset punya lawan namanya superset. Jadi Superman lawannya adalah Subman. Enggak nyambung, enggak. Bukan. Subset ini lawannya adalah superset. Superset itu lawannya dari subset, otomatis simbolnya juga kebalikan. Kalau tadi ini kayak huruf C itu ke arah sana, ke arah sininya, ini kita nulisnya seperti ini. Adalah superset dari A, atau dengan kata lain A yang besar. Contohnya masih sama, yaitu yang dari himpunan yang ini. Oke, selanjutnya ada lagi namanya adalah power set. Oke, nanti ada wonder set mungkin ya. Enggak ada. Ini ada power set. Apa itu power set? Power set adalah jika gini, kita kasih contoh aja ya biar gampang, teman-teman bisa nebak sendiri nanti. Jika A isinya adalah misalkan 1, 12, terus 13 gitu ya misalkan. Oh enggak 1, 2 pesan kemarin. Nah, terus ada power set dari A atau PA itu adalah misalkan isinya 12, 13, 12,13. Bisa dilihat bahwa di sini kardinalitas dari A adalah 2 dan kardinalitas dari PA adalah, atau power set dari A adalah 4. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya adalah power set itu isinya beberapa pengaturan dari himpunan A, himpunan sebelumnya. Kayak himpunan A nya 12 dan 13, maka ada power setnya ada isinya memiliki family isinya 12, 13, 12 dan 13, dan himpunan kosong. Oke, lanjut. Countable set. Countable set ini sesuai dengan bahasa Indonesianya adalah himpunan yang dapat dihitung. Terus ada satunya lagi lawannya otomatis, kalau ada countable maka ada lawan adalah uncountable set. Dimana uncountable set itu otomatis himpunan yang tidak bisa dihitung. Artinya jika kita bikin ya seperti kayak infinite set yang tak terhingga. Misalkan kita ingin melist jumlah natural number atau bilangan natural, bilangan alam, itu dicapai duluan. Oke. Terus sekarang kita membahas tentang operasi-operasi dari himpunan klasik ya, operasi himpunan klasik. Himpunan klasik. Oke, yang pertama adalah union atau gabungan. Yang kedua adalah intersection atau irisan. Sebelum kita lanjut lagi yang lainnya, kita buat dulu. Misalkan union itu adalah A, nilainya adalah himpunan A nilainya adalah 1 dan 2, B itu 3 dan 4, maka ini saya nanti aja dulu ya. Maka A
gabungan B sama dengan, teman-teman sudah tahu, 1, 2, dan 3, dan 4. Terus yang kedua intersection. Intersection adalah irisan. Intersection lambangnya lawannya dari gabungan. Dia seperti ini, U dibalik. Kalau ini kan kayak U, sedangkan ini intersection adalah lawannya, U dibalik. Jadi bisa kita kasih contoh, A sama dengan 1, 2, 3. Terus B sama dengan 1, 3, 5. Maka A irisan B sama dengan apa yuk? 1, 3. Ini kalau kita gambarkan secara ini, yang ini tadi apa? Yang ini nih, yang intersection ini seperti ini jadinya. Misalkan ini ada irisan, maka ini irisannya. Oke teman-teman, nanti ya. Oke, lanjut kita ke komplement. Komplement. Apa itu komplement? Komplement adalah yang tidak tadi kan beririsan tuh yang di dalam sini nih. Ini kok jelek banget tulisan saya. Bentar. Komplement. Nah, ini kita kasih contoh aja langsung. Misalkan A sama dengan, sama ya, 1, 2, dan 3. B sama dengan 1, 3, dan 5. Maka komplement dari himpunan A, AC, apa yuk yang nggak ada di B? 2. Dan BC adalah 5. Ya, oke, itu komplement ya teman-teman, ngerti ya? Terus apa lagi ya? Kalau misalkan, jika misalkan komplement ini kita terapkan di universe of discourse atau semesta, himpunan semesta, maka ini adalah misalkan nih A, itu adalah ini. Bentar, saya ada yang salah ya. Ya benar, nih komplement. Oh, sebentar. Saya ada yang terbalik. Jadi komplement itu yang tidak anggotanya di, ini ada universe, misalkan ini U, maka ini A. Sedangkan yang kita bahas sebelumnya tadi ini bukan komplement, ini komplement ya. Ini adalah fitur keempat, difference. Sorry, saya lagi ngantuk ini sepertinya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi komplement itu adalah bagian dari himpunan A, bagian dari universe atau himpunan semesta. Himpunan semesta yang kotak ini U adalah himpunan semesta. Tapi bukan anggota A, maka AC itu adalah ini. UC dari semuanya ini adalah ini. Dan ini bukan AC, tapi ini adalah amin B. Amin B, ini adalah B min A. Jadi yang kalau komplement tadi adalah universe ada himpunan di tengahnya, tapi bukan anggota himpunan itu.
sisanya itu adalah komplement. Kalau difference itu adalah lawan dari intersection tadi atau intersectionnya apa? Irisan. Dia lawan dari irisan. Oke, tadi saya sedikit ketukar, tidak apa-apa. Ini teman-teman nanti bisa dicek lagi. Dan nanti kita akan coba menggunakan bahasa Python untuk implementasi dari himpunan-himpunan baik klasik maupun himpunan Fuzzy, tapi di video berikutnya ya. Video berikutnya di part 2, ini part 1-nya. Oke, sekarang sifat-sifatnya atau apa ya? Hukum-hukumnya. Saya sih mending sifat-sifatnya aja ya. Sifat-sifat himpunan klasik. Oke, sifat yang pertama dia komutatif. Yang kedua adalah asosiatif. Yang ketiga adalah distributif. Terus ada juga idempotent. Apa itu idempotent? Nah. Oke, kita stop sini dulu. Nanti ada masih banyak lagi sih. Komutatif, saya yakin teman-teman sudah pada tahu. Jika belum ya saya contohkan aja. Dia dibolak-balik bisa maksudnya tuh. Misalkan nih A union B maka sama dengan B union A. Itu juga yang irisan. Oke. Terus yang asosiatif itu adalah jika ada seperti ini. A union B union C maka A union B union C. Begitu juga yang irisan juga bisa seperti itu, berlaku sama dengan yang irisan. Terus, nah, idempotent hukum idempotent atau sifat idempotent. Idempotent itu adalah bahwa kalau A itu ini kok ya benar ya. Irisan A maka hasilnya A himpunan A hasilnya adalah A dan A irisan A himpunan A. Oke, kita terlewat satu. Ini yang distributif. Distributif itu contohnya adalah jika A union dengan B irisan C, maka otomatis A union B irisan A union C. Begitu juga kalau dibalik ya. Oke, terus ada lagi identitas. Identitas A union himpunan kosong. Ini himpunan kosong ya. Ini itu adalah himpunan kosong. A iris A digabung dengan himpunan kosong otomatis hasilnya adalah A. A digabung dengan E maka hasilnya otomatis E, di mana E adalah semesta. Terus A irisan himpunan kosong, ya jelas otomatis himpunan kosong. A irisan semesta, ya otomatis A. Oke, terus absorpsi. Itu adalah A himpunan A irisan B sama dengan A. Dengan A irisan A gabungan dengan B otomatis adalah A juga. Ini adalah absorpsi. Terus ada lagi involusi. Involusi ini jika komplement dari A, komplement otomatis adalah A. Terus ada lagi
transivitas. Transivitas ini jika A adalah subset dari B, B subset dari C, otomatis maka apa yuk? A otomatis subset juga dari C. Terus yang ke-9 ada excluded middle. Excluded middle bahasa Indonesianya yang tengah di-excludekan. Kita tulis bahasa Inggrisnya aja. Excluded middle. Ini adalah dimana jika A dihimpunankan dengan komplement A, otomatis ya semuanya dimana tadi komplement kan adalah yang bukan bagian dari A-nya. Terus hukum kontradiksi atau sifat kontradiksi itu adalah jika A diiriskan dengan A komplement, jelas nggak mungkin karena itu hal yang berbeda, otomatis hasilnya adalah himpunan kosong. Dan yang terakhir adalah De Morgan. 11 De Morgan. De Morgan ini adalah A gabungan B komplement sama dengan A komplement diiris dengan B komplement. Itu juga kebalikannya, A irisan B komplement sama dengan A komplement digabung dengan B komplement. Nanti teman, ini hukum De Morgan atau sifat De Morgan. Oke, itu bagian dari himpunan klasik. Bagaimana dengan himpunan fuzzy? Himpunan fuzzy sebenarnya menerapkan dari modifikasi dari himpunan klasik. Jadi kalau kita bicara tentang himpunan fuzzy, itu dia terletak di antara 1 dan 0. Contohnya misalkan 0,3. Salah saya. Misal ini 0 ya. 1 dan balik. 0 dan 1. Misalkan himpunannya isinya 0,1, terus ada 0,9 dan seterusnya. Itu adalah himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy juga sama, memiliki sifat-sifat seperti tadi, ada komutatif, asosiatif, distributif, independen, identity involusi, transitivity, dan De Morgan. Dengan yang klasik. Terus sekarang kita akan membahas seputar fungsi membernya. Jadi membership fungsi atau fungsi keanggotaan dari fuzzy. Nah, fungsi keanggotaan dari fuzzy ini bedanya kalau kita yang Cripps ya atau yang klasik itu kan seperti ini. Shoot. Kalau fuzzy itu ada jadi nanti ada agak, misalkan ini rem tadi ya, ini misalkan ini tidak direm, agak direm, atau mungkin bukan agak ya, sedikit direm, ini terus lumayan direm penuh. Ini misalkan contohnya adalah rem mobil ya, dan seterusnya. Ini hanya contoh pembagiannya, dimana ini otomatis kalau kita bersihin dari 0 dan ini 1, 0 dan 1. Dimana kalau yang bagian atas tadi ini yang ada hanya tidak direm dan direm penuh. Tadi kalau ini diterapkan pada mobil, muntah-muntah yang naik mobilnya. Oke, untuk
lebih lanjutnya ada berbagai macam fungsi keanggotaan Fuzzy, tapi akan kita bahas kalian di video berikutnya, part 2, yang juga membahas bagaimana penerapannya di dalam bahasa pemrograman Python. Oke teman-teman, segitu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan tontonannya. Kita akan kembali lagi di video berikutnya yang lebih dalam lagi tentang fungsi keanggotaan Fuzzy lengkap dengan program Python-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.